Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian harus dengar cerita ini karena cerita ini bisa membuat menyayat hati dan penuh inspirasi. Bagaimana sih ceritanya? Bersama saya Vero Alta, di mana cerita jadi cermin dan insight jadi nyata. Jadi kisahnya itu gini. Di sebuah desa kecil bernama Hanwa, India, hiduplah keluarga sederhana dengan kehidupan yang sangat keras. Ayah mereka itu sudah lama pergi dan menikah lagi, meninggalkan ibu mereka yang bernama Kamla. Dan Kamla ini berjuang seorang diri menghidupi anaknya. Setiap hari, Kamla ini mengangkat batu di proyek bangunan yang hanya demi mendapatkan upah yang seringkali bisa dianggap tidak cukup untuk menghidupi keempat anaknya. Dan 4 anaknya dari Kamla ini ada Gudu yang masih beranjak remaja sekitar 11-an tahun. Terus adiknya itu Saro yang masih berusia 5 tahun. Kalau adik laki-laki yang masih kecil. Dan Shekila si bungsu adik perempuan mereka. Mereka ini tinggal di rumah dengan kondisi yang bisa dikatakan itu memprihatinkan. Karena dengan lantai yang tanah dan juga dindingnya itu sangat tipis. Tak heran kalau mereka tetap kedinginan saat malam walaupun tidur di dalam rumah. Nah, rumah mereka ini terasa gelap karena rumah mereka ini hanya berlampukan dengan minyak yang redup. Tapi ada satu hal yang tidak pernah hilang di antara mereka, yaitu cinta keluarga yang kuat. Wow. Nah, bagi Saro, Gudu ini adalah sosok kakak yang patut ia contoh karena sosoknya yang penyayang dan pekerja keras. Nah, dan malam itu, rasa ingin selalu bersama kakaknya membawanya ke sebuah perjalanan panjang yang tak pernah ia duga. Jadi, pada malam itu, Saro ini merengek nangis agar ia ikut bersama kakaknya yang hendak bekerja. Sampai akhirnya kakaknya ini sebenarnya enggan mengajak si Saro karena usianya yang masih kecil. Namun dengan berat hati, Gudu ini tetap membawa Saro. Ia pun pergi bareng dengan naik kereta sampai ia berhenti di salah satu stasiun tempat kakaknya bekerja tidak jauh dari situ. Nah, Saro ini ketika itu duduk di bangku. Kemudian pada saat itu dia mengucek matanya karena mungkin si Saro ini masih mengantuk. Nah, dia itu merasa lapar. Dan tapi dia ini bertahan dan menahan perutnya. "Aku sebentar saja, jangan kemana-mana," kata Gudu, meninggalkannya sebentar untuk bekerja. Namun Saro ini menunggu, tapi dia itu merasa mengantuk karena di luar itu terasa dingin. Akhirnya dia masuk ke gerbong kereta dan ia tidur di bangku kereta agar tidak terasa dingin lagi. Namun saat terbangun, ternyata kereta sudah menderu kencang. Saro berteriak, "Gudu!" Teriaknya panik dan wajahnya meneteskan air mata. Nah, kereta itu akhirnya membawanya ribuan kilometer dan sampai ia berhenti di Kalkuta. Itu adalah sebuah kota besar dengan jutaan penduduk atau jutaan orang. Saro akhirnya turun itu dengan muka yang linglung dan pakaian yang kotor dan ia hanya mengucapkan "Kanestalai, Kanestalai." Tapi orang-orang di sekelilingnya itu mereka itu tidak tahu apa yang dimaksud Saro. Hari-harinya itu terasa berat. Ia akhirnya tidur kadang di stasiun, di bawah jembatan, di mana di situ bau kencing yang sangat menyengat, suara anjing liar membuatnya ketakutan. Suatu ketika seorang wanita bernama Nor menemukannya, ia memberi makanan. Karena dia itu baik, ya kan, memberi tempat tidur untuk pertama kalinya. Saro merasa aman, dia merasa tenang, nyaman karena ada yang menolongnya. Tapi tak lama kemudian Nur memperkenalkannya pada seorang pria bernama Rawa. Tatapannya itu tajam,
Senyumnya dingin, seperti nggak senyum gitu kan. Ada sesuatu yang salah. Nur membujuk, ikut dengannya kamu akan punya rumah yang lebih baik. Itu kata Nur kepada Saro. Naluri kecil Saro menjerit. Dia tidak percaya. Malam itu juga si Saro akhirnya kabur lari sekuat tenaga dari jebakan yang bisa saja mengakhiri hidupnya. Nah, sejak saat itulah ia kembali akhirnya menggelandang sendirian. Ia merasa tak ada yang bisa dipercaya. Namun, justru dari sinilah ketangguhan seorang bocah 5 tahun teruji dan mentalnya terbangun. Nah, akhirnya ada seorang pria menemukan Saro dan membawanya ke kantor polisi. Dari sana ia dipindahkan ke panti asuhan. Sebenarnya di panti asuhan itu gedungnya itu kusam dan anak-anak itu berdesakan, tapi setidaknya ada tempat berteduh dan makanan yang tersedia. Namun setiap kali ditanya si Saro ini asalnya dari mana, dia hanya menjawab Ganes Talai. Hanya kata itu yang ia ucapkan dengan harapan ada seorang yang ia bisa mengantarkan pulang. Dengan menyebut kata itu, ada yang mengenali tempatnya. Petugas bingung, namun itu tidak ada di peta. Hal itulah yang membuat harapan untuk pulang pupus. Dan hingga suatu hari datang kabar lain. Ada pasangan dari Australia, namanya itu adalah Sue dan John Birley yang ingin mengadopsi. Dan mereka memilih Saro. Saat di pesawat menuju Australia, Saro menempelkan wajahnya ke jendela sambil merenung dan melihat dari atas tanah kelahirannya mengecil hilang ditelan awan. Ia tidak tahu apakah akan pernah kembali. Nah, akhirnya dia sampai juga di Tasmania, dunia baru yang asing tapi penuh kehangatan. Rumah besar, kasur empuk, mainan warna-warni. Sue ini memeluknya dengan erat. Kamu aman sekarang, katanya. John mengajaknya bermain dengan sabar. Hari-hari baru dimulai. Saro bersekolah, belajar bahasa Inggris, tumbuh sebagai pemuda yang cerdas. Namun jauh-jauh di dalam dirinya ada ruang kosong. Setiap kali dia mencium masakan India, hatinya itu bergetar. Setiap kali dia terlap, suara gudu seolah teringat memanggilnya karena belum ada perpisahan di antara mereka. Si Saro ini mempunyai keluarga baru, tapi hatinya masih rindu pada keluarga yang hilang. Dan akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun berganti, Saro beranjak dewasa. Kerinduan itu sebenarnya semakin kuat. Rasa bersalah menekan dadanya. Apakah ibuku masih mencariku? Ucap dia dan dia dalam pikirannya. Hingga satu malam, ia menemukan Google Earth. Peta satelit dunia, ide gila pun muncul. Mencari rumah masa kecilnya. Yang dia ingat adalah stasiun Kalkuta, tanpa tahu kota dan rumah masa kecilnya itu. Ia mulai menghitung, kereta berjalan 2 hari, berarti sekitar 1.600 km dari Kalkuta. Malam demi malam, ia menelusuri stasiun, menara air, sungai kecil lewat map. Hal inilah yang terus dilakukan tanpa mengenal waktu, mengakibatkan hubungannya dengan Lucy kekasihnya terganggu. Kamu harus berhenti menyiksa dirimu, itu kata Lucy kekasihnya. Tapi Saro tak bisa berhenti. Wajah ibunya terus menghantuinya. Sampai di suatu malam, matanya itu terpaku pada layar. Sebuah stasiun kecil dengan menara air yang persis sama dengan yang ada di ingatannya, nama stasiun Hanwa. Nah, dan di dekatnya ini ada sebuah pemukiman bernama Ganes Talai. Ya mungkin secara pengucapan agak sama, tapi yang dimaksud Saro ini adalah Ganes Talai berakhiran huruf I. Itu ya, ternyata dia baru diketahui. Tubuh Saro bergetar, selama ini salah menyebut. Jadi hanya salah menyebut saja. Air matanya
itu ia tahu. Ia sudah menemukan tanpa ragu. Ia akhirnya membeli tiket pesawat dan dia yakin dia akan pulang kembali ke India. Akhirnya dia sampai di Hanwa. Di Hanwa itu sebenarnya lingkungannya tidak banyak berubah dari masa kecilnya. Jalan-jalanan kecil, berdebu, anak-anaknya berlarian tanpa alas kaki, semua begitu familiar dan tidak banyak berubah. Saro ini menelusuri jalan hingga tiba di satu titik yang ia yakini di rumah masa kecilnya. Tapi rumah itu kini hanya bangunan reot yang dijadikan kandang kambing. Ia terdiam. Kenangan masa kecilnya hancur di depan matanya, seolah-olah apa yang dicarinya telah tiada. Air matanya jatuh, apakah semua ini sudah hilang? Tetapi seseorang tetangga yang bisa berbahasa Inggris mengenalinya. Dengan mata berbinar mereka berkata, "Ibumu masih tinggal di sini, di dekat sana." Dan dia menunjukkan rumah ibunya itu. Saro bergegas dengan semangat dan di sebuah rumah sederhana pintu terbuka. Seorang wanita tua itu berdiri. Rambutnya beruban, tubuhnya kurus, matanya berkaca-kaca. Mereka saling menatap seolah-olah seperti mengenalinya. Hening beberapa detik, lalu tangis pun pecah. Ibunya Kamla itu ternyata masih hidup. Saro memeluknya erat. Tetangga-tangga berkumpul bersorak haru. Anak yang hilang 25 tahun itu akhirnya pulang. Tak lama adiknya Sekila muncul, kini sudah dewasa. Mereka saling berpelukan, menghapus jarak puluhan tahun. Namun akhirnya kebahagiaan itu bercampur duka. Sang ibu memberi kabar bahwa Gudu, kakak yang tertua mereka, yang paling dicintai Saro, telah meninggal malam itu juga ketika mereka mencari Saro. Ya, Gudu tertabrak kereta. Sebuah hal yang sangat menyedihkan, namun harus diterima. Saro kembali ke rumah masa kecilnya. Ia menyentuh dinding-dinding retak, lantai tanah yang dulu ia injak. Ia berdoa untuk Gudu, kakak yang selalu ia kagumi, yang selalu ingin dijadikan panutan. Ia sadar masa lalunya pahit, tapi dari situlah ia belajar bertahan hidup. Masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dihormati. Tak lama kemudian, Sue datang dari Australia. Ia bertemu dengan ibu kandung Saro. Dua ibu ini akhirnya bertemu. Dunia yang berbeda, tapi sama-sama mencintai anak mereka dengan sepenuh hati. Momen itu menyatukan masa lalu dan masa kini dalam sebuah pelukan. Kini Saro hidup dengan dua akar. India adalah tanah kelahirannya. Australia adalah rumah yang membesarkannya. Keduanya bukan untuk memilih salah satu, tapi untuk menyatukannya. Kisah ini, guys, membuktikan bahwa cinta seorang ibu tak pernah padam. Doa bisa menembus ribuan kilometer. Harapan itu tidak pernah mati. Namanya Saro Pillay. Bocah kecil yang dulu hilang di kereta kini menjadi simbol harapan bagi jutaan orang di dunia. Karena pada akhirnya, rumah bukan hanya tempat kita tinggal, tapi tempat hati kita selalu ingin kembali. Hidup ini mungkin membawa kita jauh, tapi hati akan selalu tahu kemana kita harus kembali. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dari kisah Saro ini. Demikian, saya Vero Alta undur diri. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.